Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Banyak salam dari para Romo mantan GA. Dari Romo Haryoto yang dulu juga bersama-sama dengan saya di sini kurang lebih 5 tahun. Dia sekarang berkarya di Rumah Retret Loresa di Keuskupan Timika, Papua Tengah bersama dengan saya. Jadi satu rumah kembali. Masih nyangkul juga. Hanya bedanya kalau kena malaria beliau menggigil, ya. Pernah suatu kali di kamar itu dia bersuara ketika menggigil, gitu ya. Lalu Romo datang ke kamar. Romo Haryoto sudah jaketan double pakai kaos kaki. Malaria Papua memang luar biasa karena menggigilnya itu tidak terkira. Juga salam dari Romo Angga dari Paroki Santo Petrus SP3 yang dari tempat kami tinggal Biara SC itu hanya 10 menit saja. Mungkin sini ke Pal 10 itu ya, dekat saja. Lalu ada Romo Tinus dari Paroki Kerahiman Ilahi Biak. Beliau selain sering kena malaria juga kemarin baru operasi apendik usus buntu, maka doakan. Romo Pur juga mengirim salam dari Paroki Santa Maria di Biak juga, satu pulau bersama dengan Romo Tinus tapi beda paroki. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan ini Romo ingin mengajak, karena sebagai Romo kadang juga mudah lupa. Ada sebuah kelompok band yang dulu Romo sukai, karena ketika SMA itu begitu banyak kelompok grup band yang muncul tahun 2000-an itu ya. Mulai dari Slang, Jamrud, Utopia, lalu apa itu, Peter Pan, segala macam. Tapi ada satu kelompok band yang sampai sekarang tidak diketahui siapa itu yang menyanyi. Kelompok band ini memberi nama kelompok bandnya itu Band Kuburan. Ingat ya? Ketika mereka konser selalu wajahnya dirias dengan muka seperti hantu itu. Seperti hantu. Ada satu lagu yang menarik yang disampaikan oleh kelompok grup band Kuburan ini. Lagunya itu Lupa-Lupa Ingat. Lupa-lupa ingat ya. Untuk mengingatkan untuk Romo sendiri dan juga mungkin Bapak Ibu, lupa-lupa ingat boleh tapi jangan lupa ingatan ya. Lagunya ada yang tahu? Lagunya begini ya. Lupa, 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 lupa lagi sairnya. Ingat, aku ingat-ingat, cuma ingat kuncinya. Lalu dia hanya pakai notasi nada saja ya. C, A minor, D minor, ke G, ke C lagi, A minor, D minor, ke G, ke C lagi, A minor, D minor, ke G, ke C lagi. Itu 24 jam gak selesai karena cuma diulang-ulang. Tapi kalau memperhatikan format dari progresi kunci tadi, C, A minor, D minor, G, C, itu rupanya juga punya makna kalau direfleksikan menjadi sebuah inspirasi. Kunci pertama itu C, mengingatkan kepada kita. C itu dalam bahasa Latin disebut dengan cor, hati, bahwa kita semua diingatkan sumber hidup kita itu memang harus berpangkal dari hati, karena hati itu tidak pernah bisa membohongi. Hati itu murni di hadapan Allah. Kalau kita berbuat jahat, ada suara hati yang mengingatkan kita. Maka dalam beberapa sekolah dan beberapa tempat itu menekankan dengan istilah core value, prinsip-prinsip utama dalam hidup, supaya menjadi pegangan dalam perilaku, sikap dalam hidup kita. Maka
Kalau kita mengawali hidup kita dengan kor, dengan C, menunjukkan supaya kita selalu mengawali hidup ini dengan jernih, dengan tenang, penuh ketulusan. Karena bagi kita hati yang tulus, hati yang jernih, selalu terbuka kepada kasih Allah. Roh Kudus akan turun membarui hidup kita ketika kita juga mempunyai hati yang tulus, mau dibarui, supaya kita senantiasa mampu memiliki hati yang suci. Karena Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Itu C, kor, hati ya. Lalu ada dua nada berikut, yaitu A minor dan D minor. Kita tahu kalau minor-minor ini mengingatkan kepada kita, selain bahwa nada minor itu kadang mengandung suasana haru, keheningan, tetapi juga merefleksikan hidup kita. Kadang dalam perjalanan hidup ini kita juga berhadapan dengan kesedihan, masalah, jatuh, kerapuan, keberdosaan. Maka A minor itu dapat kita refleksikan sebagai asa yang mengalir. Saat kita jatuh, saat kita lemah, saat kita tidak memiliki sesuatu untuk menatap ke depan, tetapi ingat bahwa kita diingatkan memiliki asa yang mengalir, harapan yang tak pernah pudar. Maka peristiwa Paskah yang berpuncak pada peristiwa Pentakosta hari ini mengingatkan kepada kita akan harapan, bahkan harapan itu dalam kepastian dan sukacita, karena keselamatan itu tinggal dalam hidup kita, terpenuhi dalam kehidupan Yesus yang kita imani. Maka bagi kita pengharapan yang teguh itu penting. Harapan itu seperti pelita yang kecil di malam gelap, mungkin redup, tetapi cukup untuk menunjukkan jalan. Maka bagi kita selalu diingatkan saat kita di ruang doa di rumah kita masing-masing, ada sebuah lilin yang kita nyalakan untuk mengingatkan bagi kita bahwa begitulah harapan harus tetap bernyala meskipun nyalanya kecil dalam hati kita, karena kita sadar harapan itu tidak boleh padam, karena kita percaya kepastian yang sejati itu ada dalam hidup Yesus. Lalu D minor itu merefleksikan sebagai doa yang menguatkan. Kita sadar sebagai orang beriman bahwa doa adalah napas yang menyambung dunia dan surga. Santa Teresia dari Avila pernah merefleksikan bahwa orang beriman yang tanpa doa, tanpa sabda dan ekaristi, dia seperti pohon yang tidak berakar. Jelas kalau pohon tidak ada akar akan mati. Kalau pohon tidak ada akar, jelas dia tidak akan mampu bertumbuh, tidak akan mampu berkembang, tidak mampu berbuah, apalagi berbuah limpah. Maka bagi kita, saat-saat dalam hidup kita yang paling sedih, paling sengsara, penderitaan datang, kejatuhan datang, ingatlah kita harus tetap memiliki doa yang kuat, semakin menguatkan doa. Dan kita sadar tak seorang pun dari orang beriman boleh berhenti berdoa. Setiap hari orang harus berdoa. Mungkin doa novena Pentakosta sudah berakhir, tetapi sekali lagi kita harus terus mengundang Roh Kudus setiap hari, supaya menunjukkan jalan cinta kasih dalam hidup kita sehari-hari. Lalu kunci G itu merefleksikan supaya kita tetap giat, tetap gigih dalam kasih, supaya kita tetap bertahan dalam seluruh gerak hidup kita. Maka bagi kita, kasih yang muncul dalam hidup kita setiap hari, dalam pekerjaan, dalam daya juang, dalam ungkapan kesetiaan satu sama lain sebagai suami istri maupun dalam imamat,
memanggil kita untuk terus-menerus membawa api yang bernyala, supaya kita akhirnya mampu menjadi tangan-tangan kasih Allah bagi sesama. Romo merefleksikan bahwa dalam hidup ini kadang kita harus sadar bahwa perahu kapal yang bagus, dia dikatakan bagus itu bukan karena dia berada di dermaga, di pelabuhan, tidak. Bukan saat dia bersandar di dermaga atau pelabuhan, tetapi perahu kapal itu dikatakan bagus, luar biasa saat dia berada di lautan, mengarungi ombak dan badai, gelombang, tetapi dia bisa kembali ke tempat pelabuhan kembali dengan aman. Maka itulah hidup kita juga, supaya ketika ada banyak gelombang badai kehidupan, kita harus tetap sadar, kita bertumbuh di dalam situasi yang tidak mudah itu, tetapi tetap dipanggil untuk menjadi setia. Lalu yang terakhir, C, kembali ke C, supaya kita kembali ke hati kita untuk selalu sadar bahwa kita dalam hidup ini harus kembali. Dalam hidup yang ditunjukkan dalam kesederhanaan Bapa Suci Mendiang Paus Fransiskus, beliau pernah merefleksikan bahwa tidak ada orang kudus yang tidak punya masa lalu, dan tidak ada pendosa yang tidak memiliki masa depan. Kita sadar bahwa kita adalah manusia-manusia yang tidak sempurna, tetapi dipanggil supaya sampai pada kesempurnaan hidup dalam kekudusan dan kesucian. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan sekali lagi, supaya kita mencintai hidup iman kita, supaya kita yang berasal dari Allah dan sudah dicurai oleh Roh Kudus, akhirnya mempunyai tekad yang jelas untuk semakin mampu menjadi perpanjangan cinta Allah di dunia ini.